Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bisnis online. Untuk materi kita pada pembelajaran kali ini adalah memahami bisnis online. Itu pada kompetensi dasar ada di 3.1 yaitu memahami bisnis online, dan 4.1 menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Untuk indikator pencapaian kompetensi, maka teman-teman diharapkan bisa mendefinisikan bisnis online, menjelaskan syarat-syarat bisnis online, menjelaskan kelebihan dan kekurangan bisnis online, dan menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Kita mulai dari sini ya. Ada dua istilah yang perlu kalian ketahui sebelum memahami apa itu bisnis online, yaitu ada marketplace dan juga e-commerce. Jadi untuk marketplace di situ saya beri contoh Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan sedangkan untuk e-commerce itu ada Adidas, Samsung, Apple, dan Polygon. Jadi apakah di antara kalian ada yang tahu apa perbedaan kedua istilah tersebut? Oke, marketplace adalah penjualan dalam jaringan online yang terdiri dari beberapa produk yang dijual oleh lebih dari satu penjual dalam satu pasar. Seperti pada contoh yang saya berikan, itu ada Shopee, Lazada, dan sebagainya. Di situ terdapat ribuan akun penjual. Jadi di situ terdapat banyak penjual dalam satu pasar. Itu untuk marketplace. Jadi bisa dibilang untuk marketplace ini adalah suatu wadah atau tempat virtual online yang disediakan untuk berkumpulnya para penjual. Sedangkan e-commerce atau electronic commerce itu adalah penjualan dalam jaringan atau online yang terdiri dari beberapa produk yang dijual oleh satu penjual resmi atau official store dalam satu pasar. Nah, berbeda dengan marketplace tadi. Kalau marketplace itu banyak penjual dalam satu pasar. Kalau di sini hanya satu penjual resmi, hanya satu penjual saja dalam satu pasar. Itulah yang membedakan kedua istilah tersebut antara marketplace dan e-commerce. Oke, sekarang kita akan pelajari apa itu bisnis. Bisnis adalah segala perusahaan yang membuat, mendistribusikan, ataupun menyediakan segala barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat lainnya, serta bersedia dan mampu untuk membeli atau membayarnya. Ini bisnis menurut Urwig and Hahn. Nah, sedangkan online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email, dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet. Jadi kesimpulannya adalah proses jual beli barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga transaksi yang terjadi antara penyedia barang atau jasa dengan yang membutuhkan barang atau jasa dilakukan secara online atau virtual. Jika teman-teman ingin menjalankan bisnis online, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat dalam berbisnis online yang pertama yaitu adalah jujur. Jadi apa yang kita sampaikan, deskripsi produknya, foto produknya itu hasil sendiri atau bukan, nah itu akan menunjukkan seberapa jujur kita kepada customer. Nah, untuk syarat berikutnya selain jujur yaitu ada ramah. Jadi meskipun kita tidak bertemu secara langsung dengan customer, namun kita tetap harus melayani customer itu sepenuh hati. Ya, biasanya ada beberapa customer yang suka nanya-nanya. Nah, kita harus tetap ramah. Dan yang berikutnya adalah peduli. Jadi di sini maksudnya adalah ketika customer itu mendapatkan barang yang sudah kita kirim, mungkin ada beberapa yang rusak atau sebagainya. Nah, kita tetap harus bersedia menjamin atau memberikan garansi terhadap barang yang sudah kita kirim. Jadi supaya kita itu menunjukkan seberapa peduli kita terhadap barang yang sudah sampai kepada customer. Ini juga bisa bermanfaat kepada kita nantinya.
Nah, yang berikutnya adalah tanggung jawab. Maksudnya di sini adalah misalkan kita sudah mendapatkan orderan, kemudian customer sudah mengirimkan atau menyelesaikan transaksi. Nah, berarti kewajiban kita selanjutnya adalah mengirimkan barang tersebut. Nah, biasanya customer itu sudah memilih jasa pengiriman apa yang dipilih. Jadi, kita harus mengikuti dan bertanggung jawab dengan apa yang dipilih customer kita. Misalkan kita menggunakan JNE, ya kita mengirimkan juga harus menggunakan JNE. Misalkan yang reguler, ya kita harus menggunakan yang reguler, jangan menggunakan jenis jasa pengiriman yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sabar. Ya, biasanya kita menemukan beberapa customer itu yang mungkin agak sering bertanya-tanya, terus kemudian agak cerewet, agak detail dalam menanyakan spesifikasi barang. Itu wajar karena customer itu dalam berbisnis online itu tidak dapat merasakan barang itu secara langsung. Jadi wajar dan kita harus tetap sabar menghadapi customer yang seperti itu. Nah, untuk syarat berikutnya itu adalah adil. Ya, sering kita jumpai di marketplace itu ada harga yang dengan barang yang sama ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, di situ harga biasanya menunjukkan kualitas barang itu. Jadi misalkan barang itu mahal berarti kualitas barang itu juga bagus gitu. Kalau murah berarti yang murah. Nah, adil dong. Nah, seperti itulah sifat adil di sini. Ya, jadi berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari bisnis online. Nah, untuk kelebihannya yang pertama ada fleksibel. Jadi bisnis online ini bisa dilaksanakan kapanpun 24 jam. Nah, yang berikutnya adalah modal kecil. Ya, kita hanya butuh kuota untuk menjual barang dalam bisnis online. Jadi kita sebagai reseller atau dropshipper itu bisa. Jadi tidak perlu kita beli barang dulu. Jadi kita hanya menjualkan barang milik orang lain dengan mempromosikan di media sosial kita. Nah, kita jadi hanya butuh yang namanya kuota. Menjangkau banyak orang. Bisnis online itu kan orang itu searching ya, customer itu searching. Jadi ketika searching kemudian di situ menemukan barang kita, nah itu menunjukkan bahwa jangkauan dalam bisnis online ini sangat luas sekali. Kemudian ada proses transaksi cepat seperti yang sudah kita ketahui. Metode pembayaran ini bisa dilakukan dengan e-money, dengan dompet virtual, terus kemudian ada ATM, transfer dan sebagainya. Nah, kelebihan berikutnya adalah jenisnya banyak. Di sini bisnis online itu sangat banyak jenisnya. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa untuk jenis bisnis online. Nah, di sini untuk bisnis online itu misalkan passion kalian itu adalah menulis. Nah, penulis atau musisi itu juga nantinya bisa termasuk dalam bisnis online. Namun ternyata bisnis online itu juga memiliki kekurangan ya. Yang pertama ada butuh skill dan pengetahuan lebih. Iya, namanya aja bisnis online. Nah, semuanya itu pasti berbasis teknologi yang mengharuskan kita tidak hanya menguasai komputer saja, namun juga harus bisa bagaimana caranya kita sampai menjual barang tersebut. Nah, kemudian kekurangan berikutnya adalah persaingan pasar yang cukup ketat. Ya, seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, customer itu kan pasti searching. Nah, ketika searching itu yang muncul tidak hanya satu penjual saja, pasti banyak penjual-penjual lain, produk penjual lain yang muncul di situ. Yang membedakan mungkin adalah harga dan lokasinya. Dan berikutnya adalah payung hukum yang belum ketat. Ya, karena masih banyak dan sering kita jumpai seller-seller nakal atau penjual nakal yang bertujuan untuk menipu konsumennya. Dan yang terakhir adalah akses internet yang belum merata. Mungkin inilah yang menjadi masalah dalam berbisnis online. Ya, bisa dibayangkan aja jika belum ada internet, ya mana bisa kita berbisnis online. Nah, yang berikutnya adalah jenis-jenis bisnis online. Sebenarnya sangat banyak sekali jenis bisnis online.
selain yang saya tampilkan ini nanti. Yang pertama ada reseller atau dropshipper. Ini intinya adalah menjual kembali barang milik orang lain. Jadi kita tidak memproduksi barang itu sendiri, tapi kita beli dari orang lain kemudian kita menjualnya kembali. Dan yang berikutnya adalah sosial media marketing. Jadi sosial media marketing ini intinya adalah kita berbisnis dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah partnership marketing. Jadi partnership marketing ini adalah bisnis oleh 2 orang atau lebih dengan membagi keuntungan. Jadi bekerja sama gitu ya. Jadi untuk partnership marketing ini sangat disarankan karena untuk menjalin kerjasama dan nantinya bisa mengembangkan usaha kita. Dan yang berikutnya adalah personalized marketing, yaitu pelayanan spesial terhadap setiap pembeli. Sebagai contoh itu seperti penjahit ya. Nah, alasannya apa? Silahkan nanti didiskusikan. Kemudian ada content marketing. Nah, content marketing itu pemasaran oleh content creator. Dan yang berikutnya adalah mobile marketing, yaitu menggunakan smartphone atau perangkat mobile lah ya. Dan berikutnya adalah email marketing. Email marketing ini adalah pemasaran dan penawaran melalui email. Dan yang terakhir adalah video marketing, yaitu mereview dan monetisasi video di YouTube. Jadi YouTube itu bisa menghasilkan uang pada zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui, banyak YouTuber-YouTuber yang dapat penghasilan dari membuat sebuah konten di YouTube. Nah, untuk dapatnya dari mana uangnya? Ya dapatnya dari viewers dan subscriber. Oke, terima kasih untuk video kali